Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Oktober. Pisces, Sun, Moon, Rising Signs. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksaan untuk sesuai. Siapapun kalian cross watcher yang lagi berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka untuk terjadi sangat mungkin. Message-nya buat kalian juga. Dan seperti biasa, kalian udah lihat di awal bulan biasanya gue buka 12 kartu ya, 12 kartu, nggak kira-kira banyak bu. 12 kartu yang mewakilkan 12 rumah astrologi ya. Kalau kalian bingung apa sih maksudnya 12 rumah astrologi ya, kalian coba cek, gue udah bikin playlist khusus untuk penjelasan 12 rumah astrologi, 12 video singkat-singkat tentang setiap rumahnya. Dicek aja di playlist gue, oke? Dan kalau memang kalian tertarik dengan astrologi, ya, yuk belajar bareng-bareng. Dicek tombol join atau gabung, lihat pilihan kalian. Di situ kalian bisa milih jadi member yang level manapun, ya. Kalian akan dapat benefit-benefit yang kalian akan dapat, ya. Seperti gue bagi-bagi materi-materi pendalaman astrologi, ya. Dan kali ini gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui main energi utama Pisces di bulan Oktober ya. Dan gue lanjutkan dengan 12 kartu rumah astrologi ini, tarot ya, dengan tarot untuk mengetahui semua energi semesta yang ada saat ini, dampaknya apa sih untuk Pisces, Rising, Sun, dan Moon Signs. Dan habis itu dengan Lenormand 5 kartu aja ya, kita pengen tahu apa sih yang terjadi pada Pisces di bulan Oktober. Dan akan gue tutup dengan Universe Tarot untuk dapat petunjuk apa sih dari semesta untuk bisa sadari di bulan Oktober ini, ya nggak? Oke, langsung aja ya. Literary Witches Oracle Card, main energi Pisces, 3 kartu aja. Fantasy, ya kan? Neptune, apa? Endurance, Trickery, Agatha Christie, Subconscious, alam bawah sadar, Book. Dengan kartu pertama itu Fantasy, yang jelas-jelas ini energi Pisces sendiri ya, Neptune. Neptune retrograde di Pisces. Ada hal-hal yang mungkin kita harus sadari ya. Energi Neptune retrograde adalah menyingkap idealisme kita sendiri yang mungkin tidak realistis. Tidak realistis untuk direalisasikan. Idealisme kita sendiri yang terlalu ngawang, bisa jadi gitu, jadinya halu kan gitu ya. Kartu kedua Endurance, ya, penderitaan itu kita create sendiri ya. Karena dasarnya adalah fantasi itu sendiri, idealisme kita sendiri. Ouch, Pisces. Jangan sampai kita sengsara hanya karena idealisme kita sendiri. Dan memang itu sangat tricky. Yang namanya kita harus baik ya, yang namanya kita harus sopan, apa kita harus menjadi seperti apa, apapun itu idealisme kita ya. Jangan sampai itu malah ngetrik kita sendiri, mempermainkan diri kita sendiri. Yang jadi akhirnya hidup itu jadi sebuah derita gitu loh, ya kan? Dalam banget sih Pisces. Ini jujur ya, gue udah cermatin ini kenapa gue udah selalu untuk 12 kartu ini gue lebih prefer untuk pre-shuffle dan gue buka dulu karena memang sangat kompleks energinya dan memang gue harus cermatin dulu, pelajari dulu sebelum gue tampil, sebelum gue rekam. Karena apa?
karena memang kompleks dan gue nggak mau durasi video gue ntar jadi terlalu panjang ya. Dan setelah baca Aquarius, gue baca Pisces, malah gue segini bu, dalam banget. Jadi ya ntar kalian juga lihat ya, semoga gue bisa membuat sederhana ya dalam penjelasannya. Dan under the deck, subconscious atau alam bawah sadar kalian adalah book, sesuatu yang harus kalian pahami, gali lebih dalam lagi, pelajari lagi lebih tentang idealisme kita sendiri. Gue sebagai Pisces Sun sign, juga ya, dalam, ya, dalam. Kita harus recheck and recheck ya, pemahaman kita akan segala sesuatu. Introspeksi, refleksi lagi, akan apa sih yang kita, nilai-nilai yang kita pegang. Udah segitu aja dari Literary Witches Oracle. Langsung ke tarot ya. Kartu pertama, bagaimana kalian dilihat oleh orang lain, oleh dunia, atau bagaimana kalian tampil. Five of Cups, kalian menyesal, kalian lost, kalian merasa kehilangan, kalian merasa sedih. Itu energinya Scorpio. Mungkin kalian sedih karena nggak bisa jalan-jalan, jadi kayak kalian kehilangan kebahagiaan, kesempatan untuk jalan-jalan udah nggak ada, ya kan? Kalian sedih. Mungkin kalian kehilangan anak, atau mungkin kalian kehilangan nostalgia masa kanak-kanak kalian, atau teman-teman kalian masa kecil, atau kalian kehilangan jiwa kekanak-kanakan kalian. Yang jelas kalian tidak terlihat bahagia, gitu aja, sedih dengan Five of Cups. Kalian kehilangan kebenaran itu, kalian kehilangan ya idealisme kalian sendiri. Gimana nggak dalam cuy, ya kan? Rumah kedua, tentang kepemilikan, tentang bagian penghasilan kalian, tentang materi possession, tentang nilai dan prinsip, etika dalam bekerja. Kalian dapat Page of Pentacles. Kalian siap untuk mempelajari hal-hal baru, memperluas wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalian siap untuk merealisasikan apapun itu. Kalau memang harus belajar, kalian siap untuk belajar. Kalian siap untuk memulai. Di rumah ketiga, bagaimana kalian berpersepsi, mindset kalian, dan komunikasi terhadap orang-orang terdekat, dan wawasan kalian dari kalian kecil hingga sekarang. Kalian dapat Nine of Pentacles. Kalian cukup mandiri, independen, ya. Kalian merasa cukup dengan apapun yang kalian miliki. Jomblo, kalian punya kebebasan dalam berpikir, berwawasan. Ini energinya Virgo ya. Yang mana kalian juga lagi healing. Artinya dalam pemahaman kalian sendiri, akan independennya kalian sendiri, akan kemandirian kalian sendiri, kalian diminta untuk sekali lagi bersabar pada diri kalian sendiri dalam pemahaman, untuk dalam memahami diri kalian sendiri dan berpersepsi. Kalian lagi menjalani proses healing. Ya.
Untuk rumah keempat, untuk home family foundation, sisi emosional kalian dan hubungan kalian terhadap wanita dalam hidup kalian, ya, ibu, anak, adik, kakak, saudara, istri, pacar, kalian ada the devil. Zona nyaman kalian itu di rumah. Zona nyaman kalian itu, yang mengikat kalian itu adalah di rumah, keluarga, tradisi kalian sendiri, ya. Mungkin ibu, mungkin pacar, mungkin adik, kakak, ya. Ini energi Capricorn, yang mana ada pengkhianatan di situ. Kalian mencoba untuk berkelit, menyiasati, mengakali keluar dari zona nyaman itu, tapi kalian mungkin selalu ketarik dalam lagi. Di Capricorn itu ada Pluto, ada transformasi, dan Pluto akan kan retrograde sekarang ya, minggu depan dia direct. Let's hope for the good things to happen, ya kan? Ada transformasi ke yang jauh lebih baik dari yang sekarang, ya enggak? Sebuah fase itu akan berakhir gitulah, karena akan ada perubahan, ya. Karena Pluto di Capricorn, yang mana Capricorn itu ada di rumah ke-11 kalian, tentang network, friendship, harapan-harapan kalian sendiri. Yang mengikat kalian itu ya lingkungan kalian sendiri. Bagaimana fondasi kalian itu sendiri dibangun, tradisi, nilai-nilai itu sendiri. Untuk rumah kelima, bagaimana kalian having fun, bagaimana untuk romance, love affairs, kreativitas, intelektual, anak-anak, jiwa kanak-kanakan kalian, ya. Kalian dapat the star, kalian masih punya hope, kalian juga lagi healing dengan energi the star, ya, wish fulfillment, ya. Tetap kalian tahu bagaimana healing yourself, bagaimana membuat nyaman diri kamu sendiri. You know how to heal yourself. Ini energinya Aquarius, ya. Di rumah Aquarius itu ada Trio Swords. Kamu mungkin ya entah beberapa dari kalian itu tentang romance atau love affairs, ya, yang kalian lagi masih healing. Kalian punya harapan. Kalian masih punya harapan gitu. Kalian masih berharap dan memang itu akan terwujud, ya. Entah itu masalah anak-anak atau jiwa kanak atau masa kecil kalian sendiri, ya, yang kalian lagi healing, ya. Di sini ada harapan dan wish fulfillment. Kalian mungkin kecewa dan sakit hati, entah itu masalah romance, entah itu masalah anak-anak, entah itu masalah masa kecil kalian, ya, itu ada healing di sini. Atau kreativitas kalian sendiri, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, juga kalian kecewa. Untuk di rumah ke-6, di keseharian dan kebiasaan kalian dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini energinya Virgo. Jadi di keseharian kalian, kalian juga lagi healing, gokil. Isinya healing terus nih, Pisces. Kalian juga lagi healing, healing dan juga kalian
menyiasati, maksudnya menyusun strategi, membangun rencana untuk merealisasikan apapun yang kalian ingin capai. Dan bersama dengan itu kalian juga healing. Energi Virgo. Untuk relationship, the Temperance. Relationship, business partner, partnership, ya, bahkan relationship dengan diri kita sendiri, the Temperance. Kalian diminta untuk bersabar, karena kalian dalam proses healing. Bersabar dalam prosesnya, proses penyembuhan itu. Energi Sagittarius, yang mana mungkin kalian, beberapa dari kalian lagi healing dari pihak ketiga, entah masalah romance, partnership, business partner, ya, kalian mencoba untuk kolaborasi, tapi mungkin kalian mencoba untuk expand, ya, tapi kalian masih healing. Coba untuk kerjasama, kolaborasi dalam pekerjaan, karir, bahkan status sosial kalian, life goal kalian, ya, kalian mencoba untuk expand, tapi ya kalian masih dalam proses penyembuhan dari yang mungkin sudah kalian pernah dikhianati, ya, disakitin. Untuk rumah ke-8, ini energi Libra, ya, rumahnya Libra buat Pisces, ya, ada matahari di situ, ada Mars, juga ada Merkuri lagi retrograde, ya, Nah, di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kita berbagi resources, seks, intimacy, transformasi itu sendiri, dan mistis, hal yang sifatnya mistis, ya, tentang power, control, ya. Kalian dapat Four of Pentacles. Ini energinya Capricorn. Artinya kalian menarik diri kalian sendiri. Kalian di bulan Oktober ini kalian akan lebih awas, cautious, berhati-hati dalam menilai, dalam kalian juga akan lebih berhemat, mengkonsumsi dan segala macam, ya, kalian akan lebih berhati-hati, yang jelas. Ya, berangkat dari kalau kalian pernah dikhianati. Dan ini juga berhemat akan energi kalian sendiri, dan pemahaman kalian juga. Untuk rumah ke-9, untuk travel, foreign, segala sesuatu yang asing. Travel itu maksudnya segala sesuatu yang sifatnya berjarak, ya, emosional atau nggak, geografi. Dan foreign, segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak biasanya, tentang filosofi kalian sendiri dan higher learning, hukum, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Kalian dapat the sun. Ulala, ada terang, ya, ada kebahagiaan, ada ceria, ada kebenaran di situ. Itu energi Leo. Secara tarot itu energi Leo. Yang mana kalian lagi membangun rencana, menyusun strategi, menyusun rencana, ya sama aja. Gitu deh, untuk mewujudkan, merealisasikan apapun ke happiness kalian sendiri, ya, kebenaran kalian sendiri. Dan secara energi, ya, the sun itu ada di Libra. The sun itu ada di Libra. Ya, di rumahnya Libra tadi ada apa? Ada Four of Pentacles. Kalian lagi berhemat, menarik diri untuk membangun
sejatinya diri kalian sendiri. Untuk membangun kekuatan dari diri kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri. Gitu loh maksud gue. Ya kan? Keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian antara energi dan secara materi, ya, pun juga harus seimbang. Berkomunikasi pun. Di rumah ke-10, di rumah Sagittarius, ya, rumah karir, reputasi, life goal, status sosial, dan hubungan kalian dengan laki-laki, bapak, pacar, suami, ya, adik, kakak, anak. Kalian dapat Three of Pentacles. Kalian udah siap membuka diri. Kalian siap membuka diri untuk kerjasama, untuk kolaborasi, ya. Kalian siap untuk belajar memahami. Kalian lihat sendiri di gambar. Kalian lagi menggambar, ya, di gambarnya, di picture-nya itu, di gambarnya itu kan kalian lagi melukis. Kalian lagi mencoba memvisualisasikan konektivitas kalian sendiri dengan apapun goalnya kalian, karirnya kalian. Pisces gitu loh, ngomong fantasi, visi. Yang mungkin ini kan energi Capricorn, ya. Yang mungkin kalian, ya, di karir kalian, di reputasi kalian tuh kalian sudah pernah dikhianati atau kalian berkhianat, ya. Mengkhianati diri sendiri yang jelas. Karena kalian membiarkan hal itu terjadi. Jadi yang berkhianat siapa? Diri kita sendiri, ya nggak? Di rumah ke-11, di rumahnya Capricorn. Di rumahnya Capricorn, di rumah bagaimana kalian mengaspirasi, harapan-harapan kalian tentang network, peers, teman-teman, friendship, ya, tentang society, kemanusiaan. Seven of Swords, pengkhianatan itu sendiri. Ada selingkuh mungkin dengan teman, ya. Yang jelas ada pengkhianatan energinya. Seven of Swords itu energinya Aquarius. Mungkin kalian dikhianati oleh teman-teman atau kalian mengkhianati teman-teman. Energi itu sifatnya dua arah, ya, nggak cuma searah. Jadi cross watcher, posisikan diri kalian masing-masing gitu, sesuai dengan, ini general reading, ya, jadi sesuai dengan situasi kalian. Seven of Swords, kalian sakit hati, kecewa karena disakitin, jangan sampai kita tertipu oleh ekspektasi kita sendiri, ya. Karena kekecewaan itu atau sakit hati itu berangkat dari ekspektasi kita sendiri. Karena ekspektasi kita itu sendiri yang membiarkan kita segala sesuatunya itu, membiarkan segala sesuatunya itu terjadi. Berdasarkan setiap orang punya ekspektasi yang berbeda. Berdasarkan ekspektasinya masing-masing, kita membiarkan apapun itu yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi, gue ngeliat, menurut gue, Pisces itu kan emang I believe, ya. Pisces itu believer, terlalu percaya, sampai kalau orang lain bilang itu naif gitu.
kepercayaannya terlalu tinggi. Karena kita selalu punya iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita tuh selalu kuat kepada orang lain. Karena apa yang kita rasa, seakan-akan kita nggak mungkin, seakan-akan kita merasa berpikir gitu. Kita berpikir nggak ada tuh orang yang punya niat jahat sebenarnya gitu kan ya. Jadi ya kita pegang sama itu, nah, itu ekspektasi juga tuh. Itu bagian dari ekspektasi kita sendiri akan orang itu gitu. Artinya kita lengah. Karena di rumah ke-12 ya, di rumahnya Aquarius ya. Kan ini energi Aquarius ya. Di rumah ke-12, di rumahnya si karma, ending, closure ya. Limiting beliefs, percayaan yang membatasi. Dan alam bawah sadar kita, kebiasaan-kebiasaan kita dalam mempercayai ya. Three of Swords, broken heart, sakit hati, kecewa. Ini di rumahnya Aquarius. Seakan-akan emang udah makanan kita sehari-hari ya kalau kita disakitin orang gitu ya. Kita dikecewain oleh orang lain, oleh situasi, suasana ya enggak? Ya kan? Bisa segitu loh, rumah ke-12, rumah terakhir ya kan? Makanan sehari-hari kita kalau kita disakitin terus gitu. Kayaknya jadi korban mulu gitu kan kesannya ya. Padahal emang diri kita sendiri yang mengorbankan diri kita. Cakep. Ya kan? Karena kita membiarkan itu segala, apapun itu terjadi. Karena kita selalu image-nya adalah untuk menjadi yang baik. Padahal baik itu apa sih? Gitu. Sekali lagi, baik itu apa? Baik itu nggak selalu memberi. Baik itu juga menerima. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita terima dulu. Kalau kita tidak mampu. Dan menolak, itu adalah juga pemberian. Dalam bentuk menerima. Bingung gak sih lo? Bingung. Gue aja kadang-kadang bingung. Sama kata gue sendiri. Ya semoga gak terlalu bingungin lah. Three of Swords. Ini energi Libra. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Ya, di energi Libra, di rumahnya Libra ada Four of Pentacles. Jadi kalian diminta untuk berhati-hati, cautious ya. Four of Pentacles, menarik diri ya, untuk tidak langsung percaya. Jadi yang karmanya kalian sendiri adalah belajar dari apapun yang bikin kita kecewa. Kebaikan itu tidak selalu baik, dan yang terlihat jahat itu tidak selalu jahat. Berangkatnya dari apa? Dari niat. Seorang ibu kalau membatasi berkah yang diberikan kepada anaknya, bukan berarti dia jahat. Seorang ibu, seorang bapak, orang tua yang membatasi bukan berarti jahat, ya kan? Bener nggak? Tapi tidak mau memanjakan. Kenapa itu tidak berlaku pada sesama dewasa? Padahal sama aja. Terhadap teman, ya kan? Pacar sekalipun. Bagaimana kita berbagi? Hati-hati. Alam bawah sadar kalian, Hangman. Pisces. Kita yang selalu berkorban untuk siapa? Kita yang selalu mengorbankan diri kita untuk siapa? Diri kita anugerah loh. Hidup kita anugerah. Bukannya kita dilahirkan untuk berkorban, untuk menderita, bukan. Enggak gitu. Tapi kita dilahirkan ya untuk memahami. Memang prosesnya adalah memahami pengorbanan itu sendiri. Sehingga Pisces paling ini nih, ngelotok ya masalah cinta tanpa kondisi. Pisces paling jago tuh.
Karena dia di end of all the zodiac gitu kan. Dia adalah akhir penghujung dari semua zodiak. Sebelum dia kembali lagi untuk bangkit lagi untuk jebret gitu, bertindak. Tapi kita harus mampu menguasai dulu pembelajaran kita sendiri, karma kita sendiri dalam berkorban itu sendiri artinya apa, ya kan? Sehingga kita mampu memulai yang baru. Di bawahnya ada The Empress, energinya Venus di Scorpio, yang mana adalah The Sun. Oke, udah segitu aja dari tarot ya. Semoga nggak terlalu ribet penjelasan gue. Kita lihat dari Lenormand 5 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Pisces di bulan Oktober? 5 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Pisces di bulan Oktober? Pisces Sun, Moon, Rising Signs. 3. The Sun. Child. Cross. Birds. Kompas. Under the Deck. Jantung bacaannya adalah child, anak, orang yang berjiwa kanak-kanakan, atau tentang masa kecil kita sendiri. Adalah arahnya. Alam bawah sadar kita itu kompas. Itu yang akan memberi petunjuk. Anak-anak itu memberi petunjuk tentang karma, kesehatan, histori, nostalgia, memori, tradisi, keluarga. Dan birds itu komunikasi. Karena di sini adalah burung hantu, ya. Ini sifatnya komunikasi yang spiritual. Dengan leluhur mungkin. Karena Sun nama cross, kebenaran itu, pencerahan itu adalah bagian dari pengorbanan. Wow. Baiklah. Apa kata semesta? Petunjuk apa dari semesta untuk Pisces? Jatuh aja. Untuk oke, baiklah. 2. Pertama, thank you universe for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Terima kasih semesta sudah membantu saya dalam melihat yang beyond itu apa ya? Di luar jangkauan ya. Beyond itu yang beyond. Beyond itu apa ya? Melebihi dari batasan-batasan ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita. Terima kasih karena sudah memperluas persepsi sehingga saya bisa melihat apa yang terbaik. Kayaknya susah untuk ditranslate ya. Jadi di zoom supaya kalian bisa di screenshot supaya kalian bisa zoom dan baca sendiri, translate sendiri ya. Yang artinya sih secara general ya, terima kasih semesta untuk membantu saya melihat melewati batas-batas dari ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih karena sudah memperluas persepsi untuk melihat apa yang terbaik. Oke, yang kedua, I do whatever it takes to get closer to consciousness. Saya akan lakukan apapun untuk mendekatkan pada kesadaran saya.
sendiri. Oke, udah segitu aja Pisces, semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu